Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 42. Dalam bagian firman Tuhan ini menceritakan kisah seorang murid perempuan di mana Tuhan menempatkannya di suatu tempat dan dalam kehidupannya ia menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan dia. Saudara-saudaraku, tema yang saya buat di sini adalah kebaikan hati. Tabita adalah seorang murid perempuan yang tinggal di Yope. Tabita sungguh mengerti kasih Tuhan di dalam hidupnya. Dengan demikian ia membalas kebaikan Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. Secara khusus, ia memperhatikan janda-janda dengan membuat pakaian untuk mereka. Identitas Dorcas sangat jelas di dalam ayat yang ke-36 bahwa ia adalah seorang murid Kristus. Hal ini cukup membuktikan bahwa Dorcas memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan. Semasa hidup Dorcas, ia tampak bahwa ia adalah seorang wanita yang baik dan rajin. Ia memiliki keterampilan yang sangat memberkati orang-orang di sekitarnya. Dan masyarakatnya mengenal dia sebagai perempuan yang baik dan sekaligus bukan hanya baik, namun dia melakukan apa yang dia bisa, yaitu membuat pakaian dan membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudaraku, kebaikan Dorcas tidak terlepas dari statusnya sebagai murid Kristus. Dorcas memiliki kepribadian yang sangat mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam perikop ini menjelaskan bahwa Dorcas sakit lalu meninggal. Kematian Dorcas melahirkan kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam bagi masyarakat setempat. Hal ini sangat logis, melihat orang yang mereka kasihi, melihat orang yang menjadi penolong di dalam kehidupan mereka, kini telah pergi meninggalkan mereka. Dorcas meninggal, dan dalam bagian ini menjelaskan bahwa masyarakat juga melakukan hal yang sama, hal yang baik kepada Dorcas, yaitu ketika Dorcas meninggal, mereka memandikannya dan membaringkan dia di ruang atas. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, namun mereka menyuruh 2 orang untuk pergi ke mana Petrus melayani, yaitu di Lida. Di dalam bagian ini, saya melihat respon Petrus. Petrus tidak menolak dengan permintaannya mereka berikan kepada Petrus, namun respon Petrus, ia langsung pergi dan datang bersama-sama dengan kedua orang tersebut. Saudaraku, ketika Petrus sampai di tempat mereka, dia dibawa ke ruang atas di mana Dorcas dibaringkan. Lalu kemudian berlututlah Petrus dan ia berdoa kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan mendengar doanya dan Tabita dibangkitkan pada saat itu. Saudaraku, kebangkitan Tabita bukan karena kehebatan Petrus, tetapi karena Tuhan mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Dorcas. Dan dengan demikian, orang-orang di sekitarnya melihat betapa luar biasanya Tuhan yang Dorcas sembah dan Tuhan yang Petrus sembah ialah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Saudaraku, peristiwa kebangkitan Dorcas menghebohkan masyarakat setempat. Namun, bukan hanya heboh, tetapi banyak orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena melihat kuasa Tuhan nyata, dan banyak orang yang datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Saudaraku, dalam bagian firman Tuhan ini, 2 poin yang saya dapatkan dari ayat ini adalah yang pertama, kebaikan sejati bersumber dari Allah itu sendiri. Yang kedua, status sebagai murid menjadi dasar kebaikan kehidupan seseorang. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, sudahkah kita menjadi berkat untuk orang lain dengan talenta yang Tuhan berikan? Jawabannya ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pergi dari lingkungan di mana kita tinggal, apakah melahirkan rasa kesedihan di dalam diri seseorang yang kita dekati?
Atau malahan sebaliknya, ketika kita pergi dari kehidupan mereka, malah mereka bersuka cita oleh karena kepergian kita. Karena ketika kita hidup bersama dengan mereka, bukan Kristuslah yang kita tampilkan di dalam kehidupan mereka, tetapi hidup kita yang tidak benar yang kita berikan kepada mereka. Sehingga dengan demikian, ketika kita pergi meninggalkan mereka, malah mereka sangat bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Karena orang-orang yang ada hidup bersama dengan mereka, yang membuat mereka jengkel, yang membuat mereka kehilangan sukacita, kini telah pergi. Itulah yang membuat mereka bersuka cita. Apakah hidup kita seperti itu? Atau seperti Dorcas, yang ketika meninggal dunia, malah orang-orang di sekitarnya merasa sedih, sangat berduka oleh karena kepergiannya. Saudaraku, marilah kita belajar dari seorang murid, yaitu Tabita, yang mana di masa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya,